Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggraini dengan NIM 2122191. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran SKI dengan judul materi Perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II, Dinasti Fatimiyah, dan Dinasti Mamluk. Pada poin pertama, perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah pertama di Damaskus, muncul kembali kekuasaan dari keturunan Bani Umayyah di wilayah Spanyol atau Andalusia. Inilah yang dikenal dengan Daulah Umayyah II yang berpusat di Cordoba. Pemerintahan ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 Masehi. Ia merupakan cucu dari Khalifah Bani Umayyah yang berhasil lolos dari pembantaian oleh Bani Abbasiyah dan kemudian membangun kekuasaan baru di barat. Pada masa ini, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan ekonomi. Cordoba menjadi salah satu kota paling maju di Eropa pada masa itu. Kota ini dipenuhi dengan masjid-masjid indah, perpustakaan besar, dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim terkenal lahir atau belajar di sana, seperti Ibnu Rushd atau Averroes dan Az-Zahrawi, seorang ahli kedokteran. Selain itu, hubungan dagang juga berkembang pesat, membuat kekayaan dari kesejahteraan rakyat meningkat. Namun, pada akhirnya, Daulah Umayyah II melemah karena konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1031 Masehi. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu muncul di wilayah Afrika Utara, khususnya di Mesir, pada abad ke-10. Dinasti ini berbeda dari dinasti sebelumnya karena lebih menganut kepada Syiah Ismailiyah. Sementara sebagian besar umat Islam saat itu adalah Sunni. Nama Fatimiyah diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, karena para pemimpinnya mengaku sebagai keturunan langsung dari Fatimiyah dan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah berhasil mendirikan kota besar yang kita kenal sebagai kota Kairo. Di kota ini, mereka membangun Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam dan madrasah tertua di dunia yang masih aktif hingga kini. Fatimiyah juga dikenal dengan sistem pemerintahan yang rapi dan toleran terhadap kelompok non-muslim. Dalam bidang budaya dan ilmu, dinasti Fatimiyah mendukung perkembangan filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Mereka membuka perpustakaan besar dan mendorong penerjemah buku-buku dari berbagai bahasa. Akhir dari dinasti Fatimiyah terjadi pada abad ke-12 ketika mereka digulingkan oleh panglima perang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Mamluk. Setelah dinasti Ayyubiyah berakhir, kekuasaan di Mesir dan Syam dipegang oleh dinasti Mamluk. Kata Mamluk itu berarti budak, karena para penguasa dinasti ini awalnya dari budak militer yang dibebaskan. Meski awalnya dari kalangan budak, para Mamluk ini sangat kuat dalam bidang militer dan berhasil memimpin dengan sangat baik. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa Mamluk adalah keberhasilan mereka menghentikan serangan bangsa Mongol dalam pertempuran. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa Mamluk adalah keberhasilan mereka menghentikan serangan bangsa Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Ini adalah momen penting karena Mongol telah menghancurkan bangsa wilayah Islam, termaksud Baghdad. Kemenangan ini membuat umat Islam kembali menjadi semangat juang. Mamluk juga berhasil mengusir tentara salib dari wilayah-wilayah penting. Selain sebagai pasukan perang yang kuat, dinasti Mamluk juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam. Banyak masjid megah dan sekolah Islam dibangun, dan ilmu fikih, hadis, dan tafsir berkembang pesat. Dinasti ini bertahan cukup lama,
hingga akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517 Masehi. Nah, dengan memahami sejarah tiga dinasti ini, seperti Umayyah II di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, dan Mamluk di Mesir Syam, kini kita bisa melihat betapa luasnya penyebaran Islam dan bagaimana setiap kekuasaan punya peran penting dalam perkembangan ilmu, budaya, dan kekuasaan Islam di dunia.